Sobat Aspal TV, kita mau bagi-bagi rezeki nih. Ada giveaway dengan total hingga jutaan rupiah buat kalian yang setia follow dan subscribe channel YouTube Ngaspal TV. Nah, caranya gampang banget. Cukup subscribe channel YouTube ini, follow Instagram kita Ngaspal TV, dan jangan lupa komen juga di video ini. Yuk bantu kita kejar target hingga 5.000 subscriber. Semakin cepat kita nyampe 5.000 subscriber, semakin cepat giveaway ini akan kita berikan. Langsung ajak teman kalian ya. Apa aja kan? Mungkin ya, mungkin dari mesin atau elektrikalnya sendiri. Kalau elektrikalnya kalau nggak salah itu pakai Haltech 1500 sama untuk spesifikasi lebih lanjutnya itu bapak yang paham. Iya. Mungkin saya nanti, ya, mungkin itu teman-teman kan untuk spek detailnya akan tanya-tanya ke langsung sang tuner. Iya. Oke, teman-teman Ngaspal, sesuai janji kita di video yang sebelumnya, kita akan ngulik atau tanya-tanya langsung spek mesin dari Soundershift, Estilo Soundershift yang dimiliki oleh Gar Power. Nah, kebetulan sudah ada tunernya yang akan menjelaskan lebih detail apa aja sih spek mesin yang dimiliki sama Estilo Soundershift ini. Om Yuda, Iya, siap Mas. Iya. Mungkin ini mau tanya Om, Boleh. spek mesinnya Estilo Soundershift ini apa aja Om? Yang utama Soundershift ini sebenarnya enggak untuk drag race ya, sebenarnya mobil-mobil touring car atau mobil yang kebotol lah, sebenarnya begitu. Kalau dia speknya masih tak bilang daily karena bahan bakarnya masih pakai Pertamax turbo. Ya, kadang-kadang kita aja yang ingin mencampurnya kalau buat drag race supaya rodok bau-bau afgas gitu, campur afgas. Sebenarnya dari basicnya speknya nggak terlalu sih karena mobil daily ya, untuk pakai harian, untuk kemana. Jadi speknya middle lah saya kira. Jadi untuk engine-nya Swap K24. Jadi K24-nya stoknya internalnya kita nggak yang full race, jadi kita yang spek daily. Jadi cukup ganti piston sama conroute gitu, pakai yang istilahnya tipenya kompresinya juga tidak terlalu tinggi kan, ada spek harian. Dan kalau Pertamax turbo ini kan paling spek kompresi di kisaran 12 ya. Jadi tapi kalau kita drag race beda, kita harus pakai 14 kompresi, tapi mobil kalau dibuat hariannya kurang aman gitu. Kasihan juga, sayang gitu. Nah, internalnya K24, terus headnya, cinder headnya saya ganti buka Type R ya. Pakai Type R yang PRC itu. Terus intake-nya ganti merek Ultra Skunk tuh, yang street. Yang street, terus throttle bodinya kita pakai 76 mili. Terus untuk injektor kita pakai 750. Tadi punyanya Vic injektornya. Untuk injektor, untuk camshaft kita pakai Skunk tuh tuner 2. Jadi yang istilahnya di kategorinya cam ini masih tergolong daily lah, belum. Sekarang kan kalau di K-Series kan makin banyak spek-speknya tambah tinggi, cuman ini kan memang acuannya untuk daily sama balap harian lah kalau kita bilang. Nah, untuk sistem pendinginan ya ini untuk radiator kita pakai Koyorat, terus kita bantu untuk fan-nya kita pakai merek Spal. Merek Spal. Ya, Spal. Jadi agak tekanannya lebih tinggi daripada kipas yang standarnya WM-nya itu. Terus engine mounting sendiri kok kayaknya ada merek-merek. Engine mounting kita pakai hybrid ya. Pakai hybrid, karena ya pakai itu. Pakai hybrid, terus kiri kanan terus kita ganti itu. Untuk shifter pun kita, cuman gearboxnya ini masih standar. Gearbox standar. Nah, di K-Series ini punya kelemahan kalau gearbox standar kayaknya susah ya. Memang dia speknya spek touring. Jadi terlalu rapat dan ringkih, gearboxnya tipis-tipis, beda dengan B-Series atau H-Series lebih kokoh, lebih kuat. Kalau di K-Series ini kebagi 6 speed,
jadinya giginya makin tipis-tipis. Makanya kalau untuk K-series ini rawan di gearbox kalau saya lihat itu dari rawan jebol. rawan miss, rawan apa gitu gearboxnya ini memang, dan harganya gearboxnya ampun sudah harganya ngalah-ngalahi itu gearboxnya K-series ini. Makanya kita masih rencana ke depannya, aku bilang si bosnya Andrian ini rencana kita pembenahan di gearbox dulu kok, aku kira gitu. Kalau engine kita naikkan nanti speknya, kalau kita gearboxnya dulu yang kita itu. Terus tuh Kalau dari sistem pengereman mungkin ya, untuk rem kita pakai merek Spoon ya. Spoon ori kita, terus dibalut bannya pakai Yokohama. Itu vereknya RPF1. Itu. BBK ya? Ya, ini pakai BBK. Sorry. Itu. Kalau dari suspensi Suspensi pakai tin ini. Nah, karena untuk spek daily ya. Ini. Jadi coilover. Jadi nggak begitu keras banget. Kalau tin kan masih bisa kita dibuat keras, dibuat empuk gitu. Tapi tergolong masih nyaman untuk harian, daily. Kalau yang itu. Ya, kalau engine itu aja sih. Kalau yang aneh-aneh belum sampai ke sana, mungkin di tahun depan mungkin kita up lagi lah supaya performanya lebih gar lagi. Nanti sendiri dari sistem elektrikalnya. Ya, elektrikalnya ini pakai Ondata. Mungkin masih Ondata. Jadi Ondata K-Pro ya, di bawaan aslinya, terus kita timpa dengan Ondata K-Pro gitu. Dan rencananya ke depan mau ganti yang lebih bagus lagi. Tadi ngobrol sama Mas Rifat, kayaknya yang mau di-upgrade ini kayaknya dari sistem elektrikal. Iya, elektrikalnya. Kapannya juga sempat, kalau Ondata kan mungkin masih ECU-nya masih pakai yang lama, kita timpa sama standalone-nya Ondata. Kita mau berdiri sendiri mungkin pakai Haltech atau Mekaichu sepertinya gitu Mas. Tapi gini kalau misalkan dari ini kan sudah swap engine, ya, pakai K24. Kalau misalkan tetap ECU-nya itu tetap pakai bawaan Honda, itu pengaruh nggak? Harusnya kalau K24 ini sudah harus pakai Haltech atau gimana gitu? Ya, sebenarnya tergantung ya Mas ya. Kalau kita kegunaan ya, untuk masalah ECU itu saya sebenarnya untuk tingkatannya itu tergantung output dan inputnya ya. Yang diutamakan output. Jadi kayak performance tuh bisa terkontrol semuanya itu karena dibanyakin sensor. Jadi sensor panas, sensor udara, sensor apa, sampai fuel pun bahan bakar sudah mulai melemah itu tahu ya. Itu yang bikin standalone itu apa ya, banyak sistem yang masuk, jadi variannya banyak. Anggap aja itu. Kalau Hondata atau yang ECU yang sekiranya itu dikontrol ke dalamnya ini sedikit gitu, kontrol ke ECU-nya sedikit. Jadi paling kalau Ondata paling ngambil antara 10, iya, tidak kayak makanya tipenya macam-macam kayak Haltech yang 2500 tuh sudah semua total, sampai kita mau pakai brake, mau traction control semua ada di situ. Tapi kalau yang tipenya kayak 550, 450 itu terbatas. Jadi nggak banyak banget yang. Jadi kadang-kadang orang terbayang, oh pakai Haltech udah pasti kenceng, bukan pasti seperti itu. Jadi gitu Mas ya. Jadi kalau menurut Om Yuda sendiri, kan Om Yuda yang nge-build mesinnya nih. Kalau Om Yuda sendiri untuk saat ini, apakah sudah cukup puas dengan apa yang ada sekarang di Estilo Soundship ini? Sebenarnya Soundship ini kalau dibilang apa ya, sudah waktunya peremajaan ya Mas. Karena dia udah terlalu lama, karena arahnya si bos juga untuk kontes sama Delhi sama balap-balap di tol aja. Tapi sekarang di Jawa Timur ini juga pas lagi K-seriesnya sudah mulai marak lagi dimodifikasi Mas gitu. Jadi kalau kita sampai nggak ngikutin era itu, kita akan ketinggalan. Paling tidak kita juga bisa Soundship ini diremajakan supaya bisa bersaing dengan yang lain gitu. Oke, teman-teman Aspal, kita udah tanya-tanya langsung ke tunernya Om Yuda, apa aja spek yang dimiliki sama Estilo.
Sound the Ship ini. Oke. Ya, kita nantikan aksi-aksi Sound the Ship di balap agenda tahun ini. Om Ya. Yuda, terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya, Ye. Om Yuda. Siap. Sukses Ye. terus. Amin. Ye. Semoga event yang diikuti Car Power Om Yuda Amin. sendiri sukses selalu Amin, Mas. dan bisa podium semua. Amin, Terima kasih, Om amin. Yuda. Matur nuwun, Mas. Ye. Siap. Terima kasih.